Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 1806392, Prodi S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Padang akan menjelaskan materi mengenai pengenalan PLC. Sebelumnya, dalam era globalisasi pada saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, di mana peralatan-peralatan modern diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat suatu proses kerja. Dengan kemajuan ini, energi listrik merupakan pembantu untuk melakukan proses kerjanya. NEMA atau The National Electrical Manufacturers Association mendefinisikan PLC sebagai piranti elektronika digital yang menggunakan memori yang bisa diprogram sebagai penyimpanan internal dari sekumpulan instruksi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu seperti logika, sekuensial, perwaktuan, perhitungan, dan aritmatika untuk mengendalikan berbagai jenis mesin ataupun proses melalui modul I/O, digital dan analog. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian PLC. PLC secara bahasa berarti logika yang dapat diprogram. Pada kenyataannya, PLC secara fungsional tidak lagi terbatas pada fungsi-fungsi logika saja. Sebuah PLC dapat melakukan perhitungan-perhitungan aritmatika yang relatif kompleks, fungsi komunikasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan alasan ini, dalam beberapa buku manual, istilah PLC sering hanya ditulis sebagai PC atau Programmable Controller saja. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan PLC. PLC pertama kali dirancang oleh perusahaan General Motor sekitar tahun 1968 untuk menggantikan kontrol relay pada proses sekuensial yang dirasakan tidak fleksibel dan berbiaya tinggi. Seiring perkembangan teknologi solid state, saat ini PLC telah mengalami perkembangan luar biasa, baik dari ukuran, kepadatan komponen, serta dari segi fungsinya. Saat ini, PLC sudah menjadi alat yang cerdas, yang merupakan kebutuhan utama di industri modern. PLC modern juga sebagai alat yang dapat mengakuasi data dan menyimpannya. Nah, sekarang sistem kontrol sudah meluas hingga ke seluruh pabrik dan sistem kontrol total dikombinasikan dengan kontrol feedback, pemrosesan data, dan sistem monitor terpusat. Saat ini, PLC sudah menjadi alat yang cerdas yang merupakan kebutuhan utama di industri modern. PLC modern juga sebagai alat yang dapat mengakuisisi data dan menyimpannya. Beberapa peningkatan PLC sesuai perkembangannya yaitu ukuran semakin kecil dan kompak, jumlah input atau output yang semakin banyak dan padat. Beberapa jenis dan tipe PLC dilengkapi dengan modul-modul untuk tujuan kontrol kontinu, misalnya modul ADC atau DAC, PID, modul fusi, dan lain-lain. Pemrograman relatif semakin mudah. Hal ini terkait dengan perangkat lunak pemrograman yang semakin user-friendly. Selanjutnya, memiliki kemampuan komunikasi dan sistem dokumentasi yang semakin baik. Jenis instruksi atau fungsi semakin banyak dan lengkap, dan waktu eksekusi program yang semakin cepat. Selanjutnya yaitu macam-macam PLC. Berdasarkan jumlah input atau output yang dimilikinya, secara umum PLC dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama, PLC mikro. PLC dapat dikategorikan mikro jika jumlah input atau outputnya pada PLC kurang dari 32 terminal. Yang kedua, PLC mini. PLC dikategorikan mini jika jumlah input atau outputnya antara 32 sampai 128 terminal. Dan yang ketiga, PLC large atau PLC besar. PLC dapat dikategorikan sebagai PLC besar jika jumlah input atau outputnya melebihi 128 terminal. Selanjutnya yaitu prinsip kerja PLC. PLC merupakan peralatan elektronik yang dibangun dari mikroprosesor untuk memonitor keadaan dari peralatan input untuk kemudian dianalisa sesuai dengan kebutuhan perencana programmer untuk mengontrol keadaan output. Pada dasarnya, operasi PLC relatif sederhana, yaitu peralatan luar dikoneksikan dengan modul input atau output PLC yang tersedia. Peralatan ini dapat berupa sensor-sensor analog, push button, limit switch, motor starter, solenoid, lampu, dan lain sebagainya. Selama proses operasionalnya, CPU melakukan 3 operasi utama, yaitu pertama, membaca data masukan dari perangkat luar via modul input.
Kedua, mengeksekusi program kontrol yang tersimpan di memori PLC. Ketiga, mengupdate atau memperbarui data pada modul output. Ketiga proses tersebut dinamakan scanning. Selanjutnya yaitu penggunaan PLC. Fungsi PLC secara umum ada 3, yaitu yang pertama, sequential control. PLC memproses input sinyal binar menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial. Di sini, PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. Kedua, monitoring plan. PLC secara terus-menerus memonitor status suatu sistem, misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol, misalnya nilai sudah melebihi batas atau menampilkan pesan tersebut pada operator. Dan yang ketiga yaitu shutdown system. Prinsip kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan PLC. Kelebihan PLC yang pertama, fleksibel. Perubahan dan pengkoreksian kesalahan sistem lebih mudah, jumlah kontak yang banyak, dan harganya lebih murah. Kekurangan PLC yaitu teknologinya baru. Maksudnya ialah sulit untuk mengubah pola pikir beberapa personil yang telah lama menggunakan konsep relay untuk berubah ke konsep PLC komputer. Selanjutnya, aplikasi program yang tetap. Beberapa aplikasi dari proses produksi merupakan aplikasi yang tidak akan berubah selamanya, sehingga keunggulan daripada PLC untuk mengubah program menjadi tidak berguna. Selanjutnya yaitu perbandingan PLC dengan controller lain. Yang pertama, PLC versus relay. Beberapa keuntungan penggunaan PLC relatif terhadap kontrol relay untuk pengontrolan mesin atau proses diantaranya adalah: yang pertama, bersifat software. Artinya, fungsi kontrol dapat secara mudah diubah dengan mengganti program dengan software. Yang kedua, implementasi proyek cepat. Dan yang ketiga, pengabelan relatif sederhana dan rapi. Yang kedua adalah PLC versus microcontroller. Secara fungsional, PLC dan microcontroller hampir sama. Namun secara teknis, pengontrolan mesin atau plant dengan microcontroller lebih sulit. Hal ini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak dari microcontroller tersebut. Dalam hal ini, pengontrolan mesin atau plant dengan microcontroller memerlukan perancangan pengondisi sinyal tambahan pada port input atau outputnya. Dan umumnya, pemrograman microcontroller ini dilakukan dengan menggunakan bahasa assembler yang relatif sulit dipelajari. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan mudah dimengerti. Mohon maaf jika ada penyalahan kata dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.